Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pangestu dari jurusan S1 Teknik Informatika. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Mobile Programming. Dosen pengampu Ibu Ratna Sari MKom. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Android. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka. Dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh pembuat perangkat, operator kabel, dan pengembang aplikasi. Untuk sejarah perkembangan Android sendiri, awalnya Android digarap sebagai pendukung perangkat kamera digital supaya bisa terhubung langsung dengan internet. Karena pangsa pasar tidak terlalu besar, maka selanjutnya Android dikembangkan dalam perangkat mobile. Sementara pada saat itu, keberadaan Windows Mobile dan Symbian adalah sebagai pemeran utama. Perkembangan Android dimulai pada tahun 2003 saat Andy Rubin, Raj Miner, Chris White, dan Nick Sears mendirikan Android Inc., sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California, yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak pernah melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008. Hingga pada 22 Oktober 2008, untuk Android sendiri merupakan sistem operasi yang berbasis kernel Linux yang banyak digunakan pada tablet dan smartphone. Google sendiri merancangnya demi mendukung kinerja perangkat alat elektronik dan dengan sentuhan dan ketukan ataupun gesekan. HTC Dream resmi diluncurkan sebagai ponsel seluler pertama yang berbasis sistem operasi Android. 2 tahun setelahnya, ponsel pintar seperti Nexus One, Samsung, Asus, LG, dan lain sebagainya. Versi Android sendiri ada banyak macam versi Android yang bermunculan sejak perkembangan pada tahun 2008 hingga sekarang. Untuk yang pertama ada Astro Alpha, terus Bender, Cupcake, Donut, Enclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, dan Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, terus Nugget, Oreo, Pie, Android 10, ada Android 11, Android 12. Untuk struktur project Android Studio, kalian buka dulu aplikasi Android Studio, lalu kalian klik Start New Android Studio Project. Setelah itu akan tampil project. Terus kalian isikan nama project kalian dan tekan tombol next. Terus kalian centang pada phone dan tablet. Karena kita akan membangun aplikasi yang digunakan untuk handphone dan tablet. Dan minimum SDK-nya, sini saya menggunakan minimum SDK-nya API 15 Android 4.0.3. Artinya fitur aplikasi yang kita buat support untuk Android v4.0.3 ke atas. Selanjutnya tekan tombol next yang Anda dan Anda akan dialihkan ke halaman berikutnya. Terus pilih empty activity, next. Untuk struktur dalam Android Studio-nya ada folder pertama, manifest, yang berisikan file Android manifest. File ini berisikan komponen dari aplikasi seperti activity, service, user permission, content provider, dan lain-lain. Folder kedua yaitu Java, yang berisikan file-file yang berisi perintah-perintah yang berekstensikan Java. Dan di dalamnya juga ada file class activity Java yang ada di dalam aplikasi. The rest folder ini berisi drawable, layout, map, dan values. Drawable berisikan kumpulan gambar yang akan kita gunakan dalam aplikasi, seperti contohnya untuk background. Layout merupakan tempat di mana file desain layout aplikasi ini berada. Dan untuk map
berisikan ikon yang akan kita gunakan pada aplikasi. Dan values yaitu tempat untuk menyimpan file seperti color, deklarasi warna yang akan kita gunakan. Untuk string sendiri berisi deklarasi data berupa teks yang akan kita gunakan untuk komponen aplikasi. Dan style berisi resource tentang tema seperti nama toolbar. Nah, untuk Gradle merupakan build tool yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Android Studio. Pada file build Gradle digunakan untuk identifikasi versi OS, SDK, dan library yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi. Nah, untuk layout di Android Studio sendiri masih banyak nih yang bingung tentang jenis dan fungsi dan penggunaan layout itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini saya akan bahas itu. Untuk yang pertama, linear layout. Linear layout untuk menyejajarkan semua child view-nya dalam satu arah secara vertikal atau horizontal. Anda bisa menetapkan arah layout dengan atribut Android Orientation. Dan untuk relative layout, penataannya ini adalah penataan yang menempatkan widget-widget di dalamnya seperti layer, sehingga sebuah widget dapat berada di atas dan di bawah widget lainnya. Atau dengan kata lain, relatif merupakan layout yang penataannya lebih bebas, sehingga bisa ditata di mana saja. Dan untuk constraint layout sebenarnya mirip dengan relative layout karena letak view-nya bergantung pada view lain dalam satu layout ataupun parent layout-nya. Kita bisa meletakkan sebuah view di atas dan di bawah atau samping view lain. Kita juga dapat mengatur posisinya berdasarkan parent layout menggunakan teks seperti center vertical, alik parent bottom, dan lain-lain. Akan tetapi constraint layout jauh lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan di layout editor. Dan untuk frame layout biasanya digunakan untuk membuat objek yang saling bertindihan. Contohnya yaitu ketika kita membuat button di atas image. Dan untuk table layout sendiri digunakan untuk membangun user interface, tampilan antarmuka aplikasi Android dengan berdasarkan baris dan kolom. Terdiri dari row atau baris, terus kolom, dan untuk tag-nya sendiri menggunakan table layout, tag pembuka, table row untuk membuat baris, dan untuk tampilan project login sendiri saya sudah buat dan ini hasilnya. Ini aplikasi